Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali di Healthy Corner. Baik, Dr. Poppy dan Mas Ruby. Jadi kalau kemudian sebagian masyarakat meyakini bahwa ada beberapa minuman makanan itu yang memang dianggap masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan imun. Ya, sebenarnya gimana menurut Dr. Poppy? Apakah kemudian kalau wah badan saya hari kok ini gergesi ya gitu ya, badan saya gergesi gitu ya. Betul. Kemudian saya batuk dan pilek. Apakah saya harus segera ke rumah sakit atau saya sementara tak minum minuman yang kita anggap meningkatkan imun? Sebenarnya gimana, Dr. Poppy? Tidak apa-apa, sangat setuju. Nah, prinsipnya orang batuk pertama kali demam, ya belum tentu corona semua ya sebenarnya. Flu ya sangat mungkin. Hanya kemudian memang masyarakat sebenarnya bahwa ketika demikian, wah ini sudah pasti takut. Jadi dia akan segera ke rumah sakit untuk memastikan bahwa dirinya nggak apa-apa. Padahal mungkin di hari pertama itu ya kadang kita tidak menemukan apa-apa juga. Kadang sebenarnya seperti itu. Dan memang akan diterapi seperti layaknya kita mengobati pasien-pasien flu biasa. Nah, kalau untuk makanan-makanan yang paling dianjurkan adalah makanan-makanan yang sifatnya alami. Daripada sebenarnya ya daripada vitamin ini minum vitamin. Kalau selagi masih mampu makan buah segar, ya silahkan. Itu lebih baik. Ya, yang dapat diakses lah ya. Iya, yang alami itu lebih baik daripada yang chemical sebenarnya seperti itu ya. Iya. Yang alami itu ngambil sendiri gitu ya. Boleh ke pasar juga. Asal jangan ambil punya tetangga kali. Jangan itu. Ya Mas Ruby, kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri, apakah kemudian ada yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, bahwa itu kemudian memang ini bukan corona? Ya? Di Rumah Sakit Muhammadiyah ada demikian. Sehingga kemudian, oh ya ini hanya influenza biasa, kemudian pulang. Iya. Banyak Mas Budi. Banyak juga ya? Iya. Dia cemas datang, terus kita melakukan anamnesa. Ada sebagian yang minta di rapid dan sebagainya. Ternyata memang flu biasa gitu, ya banyak. Terus pulang. Iya. Oke. Dan memang demikian ya, Dr. Poppy ya. Karena memang sebelum COVID pun influenza kan juga sudah cukup banyak ya. Mungkin di Poli Rumah Sakit Muhammadiyah saya kira penyakit influenza juga banyak ya yang Mas. Iya. Oke. Nah kalau begitu tadi, kira-kira menurut Dr. Poppy ini minuman seperti apa sih sebenarnya? Atau makanan seperti apa yang mungkin bisa direkomendasikan Dr. Poppy bagi teman-teman yang atau warga yang memang merasakan gejala-gejala yang demikian, karena tidak semua gejala itu adalah COVID sebenarnya. Betul. Seperti apa sebenarnya? Jadi prinsipnya kalau memang saat daya tahan tubuh kita turun, kita merasa tidak nyaman, kita boleh mengkonsumsi vitamin-vitamin misalnya ya, vitamin C yang alami itu banyak kan di apel, di jambu misalnya di buah-buahan sebenarnya. Cuman beberapa penderita itu kan kalau dia akan yang lebih gampang yang sudah ada nih sediaannya, misalnya sudah ada vitamin C, B kompleksnya segala macam. Tapi kalau seandainya memang masih bagus itu yang paling baik yang saya rekomendasikan adalah makanan-makanan yang alami. Oke. Apel mau di jus boleh, dicampur nanas di jus boleh. Itu lebih baik. Esensialnya lebih bagus buat tubuh kita sendiri. Oke. Oh ya, selain penyakit paru yang komorbid tadi ya, yang memang sangat berisiko ketika kemudian di era pandemi ini. Selain penyakit paru tadi itu sebenarnya penyakit apa lagi? Kalau kita kemudian mengidentifikasi penyakit bawaan penyerta apa yang memang akan memperburuk ketika kemudian si pasien atau si warga ini memang terindikasi COVID itu? Ya, jantung. Diabetes, gula darah ya. Terus kemudian hipertensi yang cukup tinggi ya. Kemudian ya gangguan ginjal, stroke, seperti itu. Jadi pasien-pasien yang memang dia rutin ke HD gitu ya, itu sangat beresiko ya? Sangat beresiko sebenarnya, tetapi itu kan sebenarnya kan penyambung nyawa ya istilahnya kan, dia kan harus memang dia cuci. Jadi dia tidak mau dia harus datang ke rumah sakit karena untuk membersihkan istilahnya ya, menghemodialisa darahnya itu karena memang cairannya kan sudah tidak bisa keluar. Jadi dan tidak usah khawatir, kita juga punya protokol untuk itu. Terutama adalah pasien-pasien yang memang sudah rutin sebelumnya jantung, diabetes atau HD tadi ya. Nah, HD ini kan sekarang memang sangat tinggi sekali ya. Betul banget. Ini ya di Indonesia saya kira memang sangat tinggi sekali penderita gagal ginjal ini. Secara umum kenapa sih mereka itu tergolong sangat beresiko? Dr. Poppy. Kenapa orang-orang yang punya komorbid itu beresiko? Karena memang fungsinya sudah menjadi tidak baik. Jadi artinya, padahal kan kalau kita menderita suatu penyakit, nah itu kan ada ketahanan, baik itu dari fungsi ginjal kita, dalam kita mau minum obat misalnya. Kalau pada pasien-pasien ginjal, ada beberapa obat yang tidak bisa kami berikan, terbatas jadinya karena kerusakan ginjalnya.
Atau misalnya pada pasien-pasien yang punya komorbid lainnya, nah itu yang akan membuat menjadi daya tahan tubuhnya, jadi kan orang-orang yang punya komorbid itu imunokompromis artinya. Artinya imunitasnya tuh turun ya. Nah, itu yang gampang terkena penyakit. Iya, belum lagi kalau ditambah mungkin psikis ya. Betul. Iya. Nah, jadi sudah hutangnya banyak. gitu ya. Betul Tagihannya sekali. banyak itu ya. Betul sekali. Listrik naik gitu ya. Harga naik gitu ya. Betul. Ya, jadi kayak Kecemasan. baik, di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri memang penyakit-penyakit orang yang memang memiliki penyakit jantung itu juga cukup banyak pastinya ya. Cukup banyak. Diabetes gitu ya. Iya. Diabetes. Ada nggak di Rumah Sakit Muhammadiyah yang memang dia penyakit COVID kemudian memang riwayat bawaannya jantung, diabetes? Banyak, ya. Waktu kita buka ruang isolasi khusus pada awal-awal itu dipenuhi pasien-pasien dengan komorbid yang cukup banyak. Jadi mereka berat ya. Mohon maaf saya sampaikan bahwa beberapa itu tidak tertolong, meninggal dunia. Kemarin ada 3 dan ini alhamdulillah untuk saat ini ruang isolasi kami dipenuhi untuk pasien-pasien yang lebih sehat ya tanpa komorbid. Ya komorbid 1-2 itu hipertensi. Ya, tapi kondisinya full juga ini untuk ruang isolasi. Sejauh ini yang paling banyak apa Mas penyakit komorbid yang menyertai? Yang paling banyak CKD sama diabetes mellitus. Diabetes Iya. Hipertensi juga. Hipertensi ya. Memang hipertensi sama diabetes ini kayak saing-saingan ya. Iya. Jogja kayak angkanya tinggi sekali ya. Betul. Jadi berkejaran mana yang paling tinggi kan? Iya Mas Budi. Ya. Ini belum kalau kemudian ini sudah punya penyakit penyerta, ternyata kemudian mengalami KLL misalnya. Oh iya. Ini protokolnya gimana secara umum, Dr. Robi? Misalnya yang bersangkutan punya riwayat diabetes atau hipertensi misalnya, kemudian naik kendaraan kecelakaan ya. Masuk ke rumah sakit, kemudian dengan dikasih batuk, demam dan sebagainya. Kira-kira protokol staffnya bagaimana sebenarnya? Pasti ada triase, ya. Ada triasenya. Pasti ada triase. Iya. Batuk, PPOK juga kecelakaan batuk, asma juga pasti batuk. Pasti akan pada prinsipnya memang semua itu berjalan sambil ya istilahnya. Karena kita nggak mungkin anamnesa dulu, enggak. Karena teman-teman di emergensi pasti pasien itu datang ke daruratan dulu mereka atasi. Iya, gawat daruratannya. Kegawat daruratannya. Artinya, kadang kita semua sekarang ini anggap aja dia COVID, udah APD aja. Nah, intinya gitu ya, udah APD minimal APD level 2 ya misalnya. APD level 2. Level 2 di mana di UGD kan, kita kan nggak pakai hazmat di sana. Udah, anggap aja deh COVID, APD-mu harus benar. Karena kalau APD-nya benar, insya Allah lah kita bisa putus rantai penularan COVID tersebut. Walaupun APD itu tentu tadi berpikirnya juga adalah bagaimana cara memasang dan bagaimana cara melepaskannya itu juga suatu kerepatan tersendiri ya, terutama ketika melepas gitu ya. Yang paling berisiko melepasnya. Di segmen COVID Healthy Corner sebelumnya, Dr. Agus menerangkan bahwa ternyata sebagian besar nakes yang meninggal itu memang terpaparnya di ruang ganti karena melepasnya APD yang memang tidak bisa. Saya kira tidak mungkin kecapean yang luar biasa, kelelahan sehingga kemudian tidak sempurna melepasnya ya. Memang demikian ya, Dr. Robi ya? Ya sangat mungkin lah ya. Kalau ngelihat teman-teman sejawat, teman-teman perawat yang kemungkinan ya sangat mungkin. Satu shift berapa sih menjaga pasien COVID itu? Kita satu shift untuk pagi 4, untuk siang 3, malam 3. Maksudnya dalam merawat pasien itu menggunakan satu orang hazmat maksimal 4 jam. 4 jam ya? Jadi 4 jam ganti? Iya, nanti ganti. Nggak usah 4 jam, saya pakai masuk visit setengah jam aja udah sauna. Sudah kayak spa gitu ya? Udah matanya juga udah kabur. Apalagi 4 jam tadi ya? Makanya. Jadi 4 jam ganti gitu ya? 4 jam ganti orang. Ketika ada, Dok, ketika ada tindakan yang agak sulit seperti pengambilan APD, AGD dan sebagainya, atau tindakan pemasangan NGT dan sebagainya, harus orang 2 ya. Nanti teman-teman yang stay itu turun, dia menggunakan APD lengkap terus ikut membantu ya. Kita saling menyemangati dan membantu untuk teman-teman perawat itu. Saat ini memang saling membantu dan saling menyemangati ya. Solidaritas harus. Timnya kerasa banget ini ya. Betul. Harus Tadi kembali ke Dr. Robi mengenai peluang virus masuk pada nakes tadi ya, kesehatan. Terutama di ruang ganti ketika melepas. Memang di celah itulah peluang terbesar virus ini masuk ke nakes ya? Kemungkinan besar ya. Karena kalau pada saat kita sama pasien kan kita tidak menggunakan kita tidak akan pernah menyentuh. Karena tidak bisa. Nah, tapi ya kemungkinan besar memang belum diteliti ya. Tapi saya pernah membaca, pernah dilakukan
swab di ruang ganti ya lumayan kadar virusnya seperti itu yang pernah saya baca ya seperti itu. Baik, Dr. Poppy dan Mas Ruby, kita akan diskusikan kembali, tapi kita akan jeda setelah yang satu ini.